seperti episode-episode sebelumnya, Kania akan membahas soal salah satu layanan unggulan yang ada di RSA UGM, yaitu layanan pemeriksaan radiologi. Atau mungkin sahabat sehat lebih familiar sama layanan ronsen ya sobat sehat. Nah sebenarnya layanan ronsen atau radiologi ini fungsinya buat apa sih? Terus bener nggak sih kalau layanan ini itu menimbulkan dampak negatif yang ada pada diri kita kalau setelah melakukan pemeriksaan? Karena layanan ini kan yang seperti kita ketahui nih sobat sehat, itu kan luas banget ya cakupannya ya. Ada yang foto ronsen toraks, kemudian ada MRI, ada CT scan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas layanan ini ditemani salah seorang dokter spesialis radiologi yang ada di RSA UGM. Kepo siapa? Yuk kita kenalan dulu. Halo dokter. Halo. Nah sobat sehat kepo nih dok, siapa nih ya dokter hari ini? Mungkin dok kalau mau memperkenalkan diri dok. Oke, ya perkenalkan nama saya Dr. Alan Anderson Bangun, spesialis radiologi. Saya seorang radiolog atau spesialis radiolog di RSA UGM. Oke, biasanya dipanggil siapa nih dok enaknya? Dokter Alan aja boleh? Oke, bersama dokter Alan ya sobat sehat hari ini. Nah mungkin sobat sehat udah pada kepo nih ya dok, karena pemeriksaan radiologi itu luas ya dan mungkin ada banyak mitos dan faktanya nih dok. Mungkin boleh kita langsung mulai tanya jawab ya dok ya? Boleh. Oke. Nah untuk layanan radiologi yang ada di RSA UGM nih dok, layanan apa aja sih dok yang tercakup di dalam instalasi radiologi itu dok? Ya, oke. Jadi kalau di radiologi sendiri kita punya banyak sekali modalitas. Ada USG, kemudian kita punya X-ray atau yang sering disebut dengan ronsen itu ya, X-ray. Kemudian kita punya mamografi, itu untuk pencitraan payudara. Terus kita ada CT scan, MRI, dan yang terbaru sebenarnya kita punya cath lab ya. Cath lab ini nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat lain seperti neuro, kemudian juga JP atau jantung, spesialis jantung seperti itu. Oke, tadi udah banyak banget nih dok layanannya. Kira-kira yang menjadi unggulan di RSA tuh layanan yang mana aja nih dok? Oke. Kalau layanan unggulan kita punya MRI 1,5 Tesla. Kemudian kita juga punya CT scan 128 slice ya. Jadi untuk kualitas gambarnya pasti bagus ya karena alatnya juga canggih dan juga punya quality image yang bagus seperti itu. Berarti jauh lebih bagus ya dok daripada yang sebelum-sebelumnya. Iya tentu. Oke, nah untuk melakukan pemeriksaan radiologi nih dok, kira-kira kondisi apa aja sih dok yang dapat diketahui setelah kita melakukan pemeriksaan ini dok? Nah oke. Pasien-pasien yang menjalani radiologi ini kan tentunya butuh kepastian diagnostik ya. Makanya kalau misalnya ada pasien habis kecelakaan, curiganya patah tulang, tentunya dengan dilakukan pemeriksaan radiologi, kita bisa melihat bahwa pasien ini betulan patah tulang atau tidak. Atau contoh lain, pasiennya penurunan kesadaran, tiba-tiba kok nggak nyambung diajak ngomong, kok tiba-tiba lemes, apakah stroke atau tidak? Ya kita harus CT scan paling tidak. Nah dengan melakukan CT scan kita jadi tahu pasiennya ini beneran stroke atau mungkin ada gangguan lain di otaknya. Jadi fungsi dari radiologi itu sangat vital untuk penegakan diagnosis. Oke, berarti layanan ini tuh juga digunakan untuk menegakkan diagnosis yang akurat ya dok? Iya, betul. Dan untuk menegakkan juga, wah selanjutnya dokter mau melakukan tindakan apa nih terkait pemeriksaan yang dilakukan? Ya, betul sekali. Oke, nah sebelum pemeriksaan nih dok, kira-kira ada persiapan khusus nggak sih dok buat si pasiennya dok? Ya, jadi beberapa tindakan itu memang membutuhkan persiapan. Contohnya, USG abdomen atau USG perut. Sebaiknya pasien ini harus melakukan puasa dulu 6 jam. Kenapa harus puasa 6 jam? Karena kita bisa menilai kantong empedunya secara lebih akurat. Ya. Contoh lain, pemeriksaan lain yang butuh persiapan adalah ketika pasien akan menjalani CT scan abdomen atau colon in loop katakanlah. Jadi pasien itu selain puasa, dia harus urus-urus dulu. Jadi kita harus meminimalisir isi dari ususnya.
Oh, Ya, jadi oke. harapannya ususnya kosong, jadi kita bisa memberikan penilaian yang lebih akurat seperti itu. Kalau misal sebelum dilakukan pemeriksaan nih dok, perlu nggak sih melepas kayak anting, kemudian segala barang-barang yang metal-metal gitu dok, yang ada besi-besinya? Oh iya, betul. Kalau seandainya kita mau melakukan pemeriksaan ya, terutama untuk ronsen atau X-ray, benda-benda yang melekat di tubuh yang sifatnya dari logam seperti cincin, kemudian kalung, baju yang ada logam-logamnya sebaiknya itu dilepas karena dapat mengganggu pencitraan daripada radiologinya. Kemudian kalau kita memeriksa MRI tidak boleh sama sekali menggunakan barang-barang metal karena nanti barang metalnya bisa melayang ya. Oh, bisa melayang. Iya, dok? bisa melayang, bisa masuk ke dalam alatnya Kesedot gitu. ya, dok, Kesedot berarti? gitu. Metal, besi, terus kayak anting itu Iya, juga termasuk ya, dok? betul. Oke. Oh, berarti harus kadang-kadang kalau mau MRI gitu-gitu perlu persiapan khusus ya dok, kayak baju khusus dari sini. Iya gitu. betul. Jadi kan nanti harus diganti baju yang sudah disediakan oleh perawatnya. Kita memastikan bahwa pasien ini benar-benar aman sebelum masuk ke ruangan MRI. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya nih dok, kita kan tadi udah sedikit bahas pelayanan nih. Terus bagaimana sih dok prosedur pelayanan yang ada di instalasi radiologi RSA UGM ini dok? Ya, baik. Jadi tentunya karena pasien-pasien yang ada di RSA ini datang ke radiologi membutuhkan penilaian diagnostik yang lebih baik lagi, tentu pasien harus membawa form ya, form permintaan radiologi. Entah itu pemeriksaannya nanti USG atau CT scan atau MRI ya. Form ini nanti akan diserahkan ke admin di instalasi radiologi lantai 1 atau di ruang nakula. Ya, dari situ nanti petugasnya akan mengarahkan, oh ya silahkan ke ruang CT scan atau ke USG, MRI dan sebagainya. Kemudian nanti kita bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Ada yang terjadwal, ada yang bisa langsung dikerjakan. Nanti tergantung pemeriksaannya apa. Gitu. Pemeriksaannya udah 24 jam ya dok yang Ya, ada di sini? betul, sudah 24 jam. Oke. Nah, kita udah bahas sedikit soal prosedur nih, pelayanan. Mungkin teman-teman nih kepo nih dok. Karena kan pemeriksaan radiologi itu katanya membawa dampak negatif nih bagi tubuh ya. Nah, kira-kira bagaimana dengan mitos itu dok? Itu kira-kira bener nggak sih dok? Apakah ketika kita melakukan pemeriksaan radiologi, tubuh itu kena radiasi dan ada dampak negatifnya? Kira-kira menurut dokter gimana nih? Ya, baik. Jadi yang namanya pemeriksaan radiologi ini memang erat kaitannya dengan radiasi. Tapi tidak semua pemeriksaan itu memberikan efek radiasi. Contoh, USG tidak memberikan radiasi, MRI tidak memberikan radiasi. Tapi ronsen, CT scan memang memberikan paparan radiasi. Tapi paparan radiasi ini masih tergolong rendah ya, dan relatif aman untuk tubuh gitu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ketika seorang pasien ini hamil atau sedang mengandung ya, pasien ini harus melaporkan ke petugas radiologi sehingga pasien ini akan diberikan pengaman agar janinnya lebih aman dari paparan radiasi. Seperti itu. Kira-kira dampaknya apa sih dok kalau buat janin, mungkin bagi ibu yang mengandung gitu-gitu? Ya memang kalau misalnya untuk ibunya sih relatif aman, cuman karena janin ini kan masih dalam tahap perkembangan ya, pembentukan organ otak, jantung segala macam. Kita tidak pernah tahu ya resiko kedepannya seperti apa. Jadi lebih baik meminimalisir kemungkinan dan resiko dari paparan radiasi itu seperti itu. Oke, lagi pula kan kalau pemeriksaan ini mungkin kita hanya melakukan sekali dua kali Iya, ya. sekali. Nggak mungkin setiap hari melakukan ya, jadi cenderung lebih aman nih dok. Betul. Nah, terus dok, ini mungkin teman-teman Sobat Sehat bingung nih dok, yang nggak terlalu familiar. Kan tadi udah disebutin tuh ada CT scan, ada MRI, ada ronsen, ada X-ray dan banyak banget. Kira-kira mungkin dokter bisa sedikit memberikan penjabaran nih dok. Kapan sih kita harus melakukan MRI, kapan melakukan CT scan, dan kira-kira fungsinya buat apa nih dok? Ya baik. Kalau tindakan-tindakan radiologi ini memang tergantung dari kasus atau penyakit yang didapatkan atau diderita oleh pasien ya. Nah, kalau untuk CT scan kita sebenarnya bisa menilai mulai dari otak, otot, kemudian tulang dan organ-organ dalam perut itu semua kita bisa nilai sebenarnya. Ada fungsinya masing-masing seperti itu. Nah,
Memang kalau untuk MRI ini dia sangat maju dan sangat efisien dalam menilai jaringan lunak. Oh, jaringan. Ya, jadi kelainan-kelainan jaringan lunak memang the best-nya adalah MRI. Contoh, misalnya ada atletnya ini atlet sepak bola terus jatuh gitu ya, dengkulnya sakit gitu. Nah, kita pengen menilai, wah ini jangan-jangan ototnya robek atau tidak, tendonnya robek atau tidak. Paling bagus pakai MRI. Oh, gitu. Okay. Tapi kalau misalnya kita mau menilai, ini patah tulang atau tidak ya? Atau ini patah atau mungkin kesleo atau tidak ya gitu ya. Nah, itu paling bagus pakai ronsen atau CT scan. Jadi mereka punya perannya masing-masing gitu. Oke, nah Sobat Sehat kita udah tahu banyak nih. Nggak cuma soal prosedurnya, tapi soal apa sih perbedaan dan mitosnya tadi ya dok. Kalau memang setiap pemeriksaan itu pasti ada dampaknya tersendiri ya dok. Yeah. Tapi kan kita nggak melakukan setiap hari nih ya dok. Yeah, betul. Jadi dampak negatif itu nggak akan serta-merta langsung kita rasakan saat itu juga. Maka dari itu penting untuk melakukan persiapan dan penting untuk dilakukan proses melakukan perlindungan ya dok, kayak contohnya tadi ke ibu hamil. Nah, kita udah tahu banyak nih Sobat Sehat soal layanan radiologi yang ada di RSA UGM. Mungkin sebelum kita menutup video kali ini dok, dokter kalau mau kasih closing statement buat Sobat Sehat, dipersilahkan. Oke. Baik, jadi jangan takut untuk melakukan pemeriksaan radiologi karena saat ini alat-alat radiologi sudah canggih, apalagi di RSA UGM sudah terjamin kualitasnya, alatnya juga sudah maju dan juga sangat minim paparan radiasi. Dan di radiologi sendiri kita juga sangat mengedepankan yang namanya proteksi radiasi, tidak hanya untuk pasien tapi juga untuk pekerja di lingkungan radiologi. Jadi tindakan radiologi relatif aman dan juga tentunya akan memberikan benefit yang baik untuk pasien. Seperti itu. Oke, berarti jangan takut untuk melakukan pemeriksaan ya dok ya. Betul. Karena kan better untuk mengetahui sekarang, karena kan better untuk mencegah daripada mengobati besok kalau udah telat ya dok. Malah tambah susah nanti. Betul. Nah, oke Sobat Sehat, sekian untuk video kali ini. Kalau Sobat Sehat masih punya pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar atau boleh chat admin RSA UGM dengan nomor yang ada di layar ya Sobat Sehat. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan follow Instagram RSA UGM for more interesting videos and infos. Thank you, and I'll see you on the next episode of Camping. Cari informasi penting seputar layanan RSA UGM. Bye! Bye!